Jessica. Hai guys, kembali lagi bersama gua di Alur Cerita Bar Film. Apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Di video kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Evil Dead Rise yang sudah dirilis pada tahun ini 2023. Oke guys, tanpa lama-lama kita langsung saja ke alur ceritanya. Di sebuah danau, seorang wanita yang dikejutkan oleh drone yang dimainkan oleh saudaranya. Tapi dalam kepulangan wanita tersebut melihat saudara satu lagi yang dipanggil Jessica kini mulai aneh. Dan tiba-tiba Jessica pun kerasukan dan membunuh kedua saudaranya. What the fuck? Jessica. Film Evil Dead Rise dimulai. Berkisah tentang seorang ibu tunggal bernama Ellie yang memiliki 3 orang anak bernama Bridget, Denny, dan Cassie. Keluarga kecil tersebut tinggal di sebuah apartemen di Los Angeles di lantai teratas. Awalnya, pada hari itu, Ellie ingin berkemas untuk pindah ke hunian yang lebih baik. Beth, saudara Ellie pun datang ke apartemen Ellie untuk membantunya. Beth meminta Cassie untuk membeli pizza. Tak lama dari itu, apartemen tersebut tiba-tiba terjadi gempa bumi saat anak-anak Ellie berada di tempat parkir. Lantai basement pun menjadi berlubang akibat goyangan dahsyat dari gempa bumi. Sementara itu, Denny yang melihat lubang tersebut ada sebuah ruangan dan memutuskan untuk turun ke lantai bawah. Di sana dia menemukan piringan hitam dan sebuah kitab. Bridget sempat mengingatkan Denny untuk tak bermain-main dengan benda-benda itu. Namun, Denny diliputi penasaran. Denny menyetel piringan hitam dan mendengar penjelasan kitab itu dari piring hitam. Dia membuka kitab itu tapi tidak bisa, kejadian janggal mulai terjadi. Kitab yang ditemui itu mendadak dibuka dengan sendirinya dan disertai suara kencang yang menyeramkan. Suara yang berasal dari piringan hitam itu adalah pemanggil iblis untuk mendatangi tempat tinggal Denny dan keluarganya. Lalu mengeluarkan iblis roh jahat bernama Deadites. Apartemen Ellie bergetar saat Deadites mulai memasuki tubuh Ellie. Beberapa konstruksi bangunan pun hancur. Hari-hari mereka mulai menegangkan. Iblis yang masuk ke tubuh Ellie agresif dan membahayakan. Muncul dilema di antara anak-anaknya dan Beth. Di satu sisi Ellie adalah keluarga mereka. Namun, di sisi lain, Ellie juga mulai membahayakan. Ellie mulai melakukan hal-hal aneh, mulai dari menghancurkan telur dengan sembarang sampai mencekik. Lalu Ellie memuntahkan sebanyak mungkin dan pingsan. Beth dan Danny pun berencana membawa Ellie ke rumah sakit. Tapi sayangnya mereka tidak bisa keluar dari apartemen tersebut karena keadaan bencana yang sudah terjadi membuat lift dan tangga rusak. Lalu membawanya kemar saja dan dibantu kedua lelaki tetangga dari apartemen dan seorang lelaki tersebut memutuskan untuk berdoa agar Ellie bisa istirahat dengan tenang. Ellie pun terbangun dengan keadaan kerasukan. Beth pun memegang tubuh Ellie dengan keadaan sangat panas. Lalu mereka membawa Ellie ke kamar mandi dan dimasukin ke dalam kolam dengan melawan-lawan. Lalu Ellie memegang pecahan kaca untuk membunuh Beth dan anak-anaknya. I don't know, Mom. Titty-sucking parasites.
Ellie pun juga membunuh orang yang ada di sekitarnya dengan mengambil bola mata laki tersebut dengan mulut dan memuntahkan kembali masuk ke mulut ke temannya. Beth pun langsung menutup pintu dan mengunci dengan rapat. Melihat dari lubang pintu, Ellie sedang membunuh semua orang yang ada di sana. Lalu Bridget menyatakan kepada Denny, semua ini karena olahan Denny, karena dia sudah mengambil barang yang ada di ruang tersembunyi itu. Denny pun menunjukkan sesuatu kepada Beth, bahwa dia sudah membuka kitab dan memutarkan piring hitam itu, bahwa ada seorang pendeta yang berilmu hitam yang membaca doa untuk memanggil sang iblis. Keberadaan Bridget, dia melihat luka yang sudah digoreskan oleh ibunya kini membengkak, dan secara tiba-tiba mengeluarkan cairan kental di wajahnya juga memuntahkan belatung. Sedangkan Cassie, dia tergoda oleh ibunya agar membukakan pintu. Dengan tergodaannya, Cassie pun langsung membuka pintu lalu dirempas oleh ibunya. Terdengaran teriak Cassie, Beth dan Danny pun langsung menolong Cassie dengan selamat dari rempasan ibunya. Di sisi lain, kericuhan di dapur. Beth langsung pergi ke arah dapur dan melihat Bridget yang sudah kerasukan lagi memakan pecahan gelas. Dia mengatakan agar belatung mati di dalam perutnya. Melihat keberadaan Danny, Bridget pun mengejarnya sampai ke kamar. Di kamar dia melihat Cassie dan berencana merepasnya. Tapi rempasannya gagal, karena Cassie langsung menusuk tongkat boneka yang dia pegang ke mulut Bridget dan membuat Bridget mati. Lalu Bridget dibalut dengan kain dan ikat di atas ranjang. Kemudian Beth memutuskan untuk mendengar penjelasan dari piring hitam itu agar kutukan ini bisa berakhir. Lalu Denny dan Cassie disuruh tunggu di ruangan tamu dan memberi pisau agar bisa jaga-jaga. Beth pun langsung memutarkan piring hitam itu dan mendengar penjelasan dari seseorang orang yang sudah mengalaminya. Dari penjelasan tersebut, kutukan itu tidak dapat memusnahkan lagi, selain lari dari mereka hingga jauh. Lalu keberadaan Ellie, dia mendapatkan pintu masuk lagi lewat atap. Kini Bridget hidup kembali dan meneror Denny dan Cassie. Danny pun langsung menusuk agar terhenti. Tapi tak segampang itu, Bridget tetap aja membunuh mereka berdua. Hingga Denny ditusuk-tusuk oleh Bridget. Kini Beth dengan tidak sadar kemunculan Ellie di belakangnya. Sadar tidak sadar Ellie berhasil menoleh rempasannya. Beth pun langsung keluar dan melihat Denny sudah mati dibunuh. Lalu Ellie pun tidak henti-hentinya meneror mereka. Lalu Beth menusukkan gunting kehidupannya dan lari bersama Cassie. Mereka berencana keluar lewat tangga darurat. Tapi sayangnya tangga itu tertutup rapat oleh pintu dan membuat mereka susah membukanya. Lalu Beth pun mengambilkan senjata dari seorang di sana yang sudah mati dibunuh. Ketika mau nembak pintu tersebut, tiba-tiba kemunculan Ellie dengan kagetnya mereka dan Beth mengarahkan senjata ke Ellie menebaknya. Lalu Bridget dan Danny pun menyamperin mereka. Semua orang yang sudah mati di sana sudah kerusakan. Mereka mengatakan saat fajar nanti. Beth dan Cassie pun langsung masuk ke lift. Lift yang rusak kini bisa kembali secara tiba-tiba. Tapi di dalam lift mengeluarkan cairan darah yang membuat Beth dan Cassie tenggelam. Di sisi lain, orang-orang kerasukan itu mulai bergabung agar bisa satu tubuh. Lift yang tadi pun sampai ke lantai bawah dan sudah dipenuhi dengan darah hingga membuat mereka tenggelam. Lalu membuat Beth dan Cassie bisa lolos dari kejaran Ellie. Tapi tak segampang itu juga. Mereka langsung menghidupkan mobil dan mau pergi dari sana. Dan tiba-tiba ban mobilnya tersangkut membuat mereka terhenti. Tiba-tiba muncullah Ellie dan kawan kerusakannya yang sudah bersatu tubuh. Beth dan Cassie langsung turun dari mobil dan bersembunyi di tempat lain. Melihat pintu pagar mau tertutup, kesempatan Beth untuk berlari sekencang mungkin agar bisa lolos dari sana. Tapi sayangnya kelolosan Beth sia-sia, karena Cassie langsung ditarik oleh Ellie. Beth pun mengusahakan agar bisa masuk lagi untuk menyelamatkan Cassie. Ketika Ellie mau memotong lehernya Cassie, Beth pun datang membuat rencana Ellie gagal.
Dengan terpelesetnya Beth, Ellie langsung menarik kakinya Beth untuk memasukkan Beth ke dalam mesin penghancur. Lalu Cassie langsung mematikan mesin tersebut membuat Ellie gagal lagi. Beth pun langsung mengambilkan mesin gergaji lalu menyuruh Cassie untuk menghidupkan kembali mesin penghancur tersebut. Lalu Beth menolak segerombolan Ellie ke dalam mesin tersebut hingga hancur. Kini Beth dan Cassie pun selamat. Di akhir film, kita diperlihatkan seorang wanita yang masih tinggal di dalam apartemen tersebut. Kini dia memutuskan untuk kembali ke kampung sambil video call saudaranya. Secara tiba-tiba dia melihat dengan begitu aneh di sekitarannya. Melihat dengan kebanyakan darah yang ada di parkiran sana. Dan tiba-tiba muncul iblis merasukannya. Film selesai. Terima kasih semuanya sudah menonton sampai habis. Jangan lupa tekan tombol subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan alur cerita film berikutnya. Kalau ada kesalahan saya minta maaf. Semoga kalian dalam keadaan sehat, selalu tetap semangat dan merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.